Kita pakai HSS, kita tembus di 17,2 km per liter ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, oke. Ini keadaan rame lancar ya tolnya. Tuh, guys. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Icuan ya. Oke, sekarang kita akan review Kijang Innova G Diesel 2025 nicknya ya. Oke, stay tune in my channel YouTube Mas Icuan. Oke guys, kita lihat perbandingan iritnya. Oke, 1 banding berapakah BBM si Innova Diesel ini guys. Ya guys, nah, sekarang di depan kita ini sudah ada unitnya, yakni Kijang Innova G Diesel Matic. Oke guys, ya kemarin kita ambil unitnya itu minggu kemarin tanggal 3 Mei ya guys, ya masih baru guys. Oke guys, kita review ya, ini diesel Matic. Oke guys, dia pakai bannya dulu guys. Bannya itu ring 16 ya. Ini bawaannya Dunlop. Sama aja guys. Parking sensor. Tuh ada parking sensor. Terus kamera mundur. Ini guys ya. Nah, ini unitnya. Apa aja sih guys keuntungannya tuh ambil mobil baru. Oke, jadi kemarin bonusnya itu ada di karpet yang bahannya bludru, sama di sini ada cover ban. Nah, di sini dapat bonusnya cover ban guys. Cover bannya, jadi si ban serepnya itu dapat cover. Oke guys, terus ini juga dapat kaca filmnya Illumar, jadi garansi 5 tahun kaca filmnya. Nah cuman bedanya sama yang V itu guys, yang V itu spionnya retract, terus kalau di interiornya banyak deh. Nah, terus kalau bedanya sama yang bensin itu guys, yang bensin ada tulisannya di sini dual VVTi. Kalau yang diesel itu kosong, nggak ada isinya, nggak ada tulisannya ya, nggak ada tulisannya dual VVTi atau D4D yang modelan 2KD. Karena ini tipe mesinnya itu 2GD FTV ya guys ya. Ya ini dia. Oke, kita beranjak ke dalam guys. Kuncinya dapat seperti ini guys. Ada buat lock dan unlock. Kalau tengahnya itu bagasi nggak ada, karena dia yang ada bagasinya itu biasanya Fortuner, dia udah otomatis. Yang Venturer pun kalau nggak salah masih hidrolik biasa ya bagasinya. Oke, kita start up supaya adem guys. Kita nyalain AC-nya, kita start up. Nah ini guys, start up suara mesin. Yes, ya. Ini dia suara mesinnya, cuman kalau udah ketutup pintunya tuh jadi gelap guys. Nah ini guys, kita baru jalan di odo 519 kilo. Nah kenapa sih guys kok gua ngambil diesel gitu? Sebenarnya kalau yang bensin itu, buat yang ribbon bensin itu dia udah nggak produksi guys. Jadi sisa yang 2.4 yaitu diesel, kalau nggak yang Matic dan manual yang ada sekarang guys ya.
Ini tombol-tombolnya masih manualan. Kalau yang V itu dia udah apa ya namanya, analog apa itu, analog ya, udah digital model-modelan pencetannya itu. Nah, terus dari head unitnya juga dia beda. Kalau yang V atau Venturer itu 9 inci, kalau yang G itu 8 inci gitu guys. Terus ada yang tipe varian TCO itu biasanya dia ada ini tambahan di sini nih buat ion. Ya, kalau buat turbo dimmer sih biasanya masang sendiri. Nah ini guys, kisi-kisi panelnya. Ini kalau yang V ada retract-nya ya di sini ya. Tapi ya untuk kenyamanan sama aja guys. Cuman kalau untuk apa ya namanya, memanjakan yang lebih untuk keluarga, itu mungkin cocoknya di kalian ngambil tipe V. Tapi tipe V nya sekarang udah nggak ada, hanya tipe G, yaitu tinggal diesel yang manual sama yang matic guys. Kemarin ini gue ngambil unitnya ini di OTR 439.500 guys, belum dengan diskon, jadi ada diskon ya, lumayan lah diskonnya itu ya guys ya. Ya guys, jadi kenapa sih gue ngambil unit diesel ini? Jadi pertama, unit diesel ini irit ya, terutama irit. Kalau dari konsumsinya yang udah gue jalanin ya, itu kalau misalkan macet-macet parah itu bisa dapat di 12 kilo banding 1. Dan kalau nggak macet itu di 14 banding 5, bahkan 15 banding 1 gitu. Itu sebelum gue pakai adiktif ya. Jadi setelah gue pakai adiktif, cairan adiktif untuk solar itu, mobil diesel, itu yang gue rasa tambah irit guys. Jadi sebelum pakai HSS EDT itu ya, yang ekstrim, itu kalau macet parah itu gue tembus di 10 banding 5 kalau macet parah ya. Kalau emang benar-benar di jalan tol atau di posisi yang benar-benar padat itu guys, bukan padat merayap ya. Kalau padat merayap itu masih bisa di 12 banding 1, atau yang posisi lancar sebelum pakai adiktif itu bisa di 14. Yang lancar banget itu bisa di 14. Itu awal gue make itu mungkin bawaan dari dealernya ya, Dexlet atau Pertamina Dex gitu ya. Terus gue isi Dexlet, Pertamina Dex ya, sorry, gue isi Pertamina Dex. Waktu itu dari 1/4 doang bawaan dia dari dari dealer. Itu gue isi, gue tambahin 300.000, itu cuma naik di angka setengah doang, setengah batang, setengah strip gitu. Itu ya 1 batang doang lah naiknya, itu 300.000 guys. 300 ya lebih lah, lebih 300 kecil kemarin gue isi Pertamina Dex. Dengan harga itu di kemarin 13.750 guys per liter. Nah, kenapa gue ngambil diesel? Nah itu dia, itu iritnya itu di situ. Jadi kemarin setelah dapat plat nomor, itu langsung gue daftarkan ya, gue daftarkan ke subsidi guys. Jadi kita ya nggak munafik lah kalau buat masalah hal subsidi mah ya. Ya selama itu di STNK-nya solar, masa ya didaftarin Pertamax atau Pertalite gitu kan. Jadi kan di STNK-nya itu kan tertera bahan bakarnya itu solar gitu loh. Kan nggak ada salahnya kalau didaftarin solar subsidi gitu guys. Cuman kalau pakai solar subsidi itu kita harus sering-sering ya, yang gue dapet info dari dealer atau dari YouTube, dari kawan-kawan yang lain yang pakai mobil diesel, itu kalau bisa per 7.000 atau per 8.000 kilo itu sudah ganti filter solarnya ya, atas ya, bukan yang bawah. Jadi supaya emang filter solar itu sangat penting. Jadi benar-benar nyaring kotoran si bionya atau solarnya itu sendiri guys. Jadi yang disarankan untuk diganti filter solarnya itu di kilometer 7.000 atau 8.000-an. Tapi nanti kita cobain guys, digantinya pas awal aja, pas garansi. Jadi check up kedua ya, servis kedua. Kalau servis pertama itu kan 1 bulan setelah mobil datang, kemudian ada servis kedua itu 6 bulan yang setelah bulan datang.
itu entah di 10.000 duluan atau 6 bulan itu sendiri guys. Cuman ini dapat garansi kita karena unitnya Innova, jadi garansinya itu 3 tahun. 3 tahun bonus tahun itu, jadi total dapat di 70.000 km. Itu masih gratis guys. Itu dia keuntungan mobil baru guys. Jadi kita nggak perlu per setiap nyervis itu untuk ngeluar biaya oli, untuk ngeluar biaya check up atau yang lainnya gitu guys. Nah kemudian gua make HSS EDT ini ya, di mobil diesel Innova ini. Jadi kerasanya tuh emang benar-benar tarikan itu oke. Walaupun dia pakai biosolar, jadi dicampur dengan HSS EDT itu yang gua rasa itu sama aja suara mesinnya itu, putaran mesinnya itu sama suaranya kayak pakai Pertamina Dex. Bahkan bisa lebih halus dari Pertamina Dex ya, dan bahkan bisa lebih irit dari Pertamina Dex ya. Dan Pertamina Dex yang waktu gua datang unit itu gua isi 300.000 Pertamina Dex itu, ya itu yang gue jelasin pertama tadi ya, dapat di kalau macet banget itu 10,5 banding 1, dan kalau nggak macet itu bisa 12 sampai 14. Itu dalam di tol ya, kita misalkan RPM 1000 di kecepatan 80-an gitu. Cuman kalau yang udah gua bejek sih kemarin ini mobil baru di 170-an guys. Itu pun di RPM 2500-an lah. Belum nyampe 3000. Mungkin kalau 180 baru di 3000 kali. Gitu guys. Ini belum remap ya, belum remap. Nah, kita balik lagi ke hitung-hitungan kalkulasi ya. Kita hitung-hitungan kalkulasi bahan bakar guys. Kalau misalkan kita ngambil solar, kalau kita ngambil solar itu misalkan per tahun ya, per tahun emang kalau dipajak itu antara Zenik yang bensin, kan sekarang udah nggak ada ribbon guys, ribbon bensin itu udah nggak ada, adanya ribbon diesel G, kalau nggak manual ya matic gitu guys. Nah kalau sama halnya dengan pajaknya per tahunnya itu hampir sama dengan yang Zenik tipe G, di angka mungkin kalau di Jawa Barat ini kena di 5.900.000-800.000-an ya, bahkan 6 juta lah kalau Zenik itu ya guys ya. Kalau yang ini yang punya kita ini kena di 5.900.000 guys per tahun, 6 juta kurang 100. Nah kita sekarang asumsi bahan bakar guys. Nah kalau kita asumsikan bahan bakar ya, asumsikan bahan bakar ketika si mobil ini kita pakai setahun, misal dia jalan di 20.000 selama setahun ya, setahun dia jalan di 20.000 ya, di 20.000. Ini ganti kamera dulu ya guys ya. Ya guys ya, kita kalkulasikan aja. Kalau misalkan per tahun kita jalan di 20 ribuan dengan rata-rata pemakaian bahan bakar itu di 16 lah, 16,2 ya guys ya. Misalkan ini solar guys, ini solar dulu guys, dibagi 16,2. Nah pemakaian selama setahun bahan bakar kita solar yaitu 1.234 liter. Kita kalikan aja guys, kalikan 6.800 ya solar yang biasa ya, solar biasa dulu guys, kita hitung-hitungan. Nah untuk pengeluaran kita selama setahun 20.000 km itu di angka 8.395.000. Oke. Nah kita ganti guys, kalau misalkan 20.000 dibagi 16 dulu, 16,2 aja, 16,2 di 1000-an tadi ya guys ya. Kita kalikan Pertamina Dex Dexlet itu di 12.250 guys sekarang. Nah hasilnya segini guys, 15.123.000 ya, selama setahun itu pengeluaran sampai 20.000 km. Nah kalau misalkan kita hitungan bensin Zenik
Si Zenik itu misalkan setahun juga sama jalan di 20.000 km. Kita bagi Zenik itu mungkin bisa di 18-an. Kalau yang bensin biasa mungkin kita samakan aja di 16. Atau bahkan hal terkecilnya di 15 aja. Nah, itu 1.333. Kita kali berapa? 10.000 pertalit, guys. Nah, dia kena di 13 juta, guys, pengeluaran bensinnya ya. Atau bahkan hal terkecilnya Innova Reborn yang bensin, guys. Yang bensin itu mungkin di 10:1. Misalkan jalan di 20.000 dibagi 11 aja, guys. 11:1, guys. 11:1 dikalikan 10.000 pertalit. Nah, 18 juta. Kalau yang solar tadi solar misalkan 20.000, kita bagi 16, kita dapat di 16,2. 1.200 dikalikan 6.800, guys. Kita save di 8 juta. Dengan catatan ditambah penggantian filter solar mungkin 2 kali. 2 kali itu bisa dihitung 1 juta. 1 juta ya, guys ya. Jadi save di 9 juta. Yes, beda ya. Lumayan bedanya. Bedanya itu antara 18 juta dengan 9 juta, guys. Jadi masih bisa hitungannya setahun itu untuk bayar pajak. Walaupun memang pajak mahalan ini, guys, dibanding Innova Reborn yang bensin. Kalau yang bensin itu mungkin di angka 4 juta 800-an, dan ini itu bisa di 5.900.000, bahkan 6 juta, guys, kalau di OTR Jakarta. Nah, guys, jadi seperti itu kesan selama kurang lebih gue pakai mobil ini itu hampir ada dari unit turun ya tanggal 3. Sekarang tanggal berapa nih, guys? Tanggal 14 ya. Tanggal 14. Sekarang tanggal 14. Tanggal 3 turun unit. Ya hampir 2 minggu lah, 2 minggu kurang, guys. 2 minggu kurang itu yang gue rasa untuk bahan bakarnya itu sangat-sangat irit gitu, guys. Dengan catatan kalau emang kalian mau pakai biosolar, yaitu yang harus benar-benar di perhatikan itu di filter solar, dan kalau bisa untuk menggunakan cairan HSS EDT itu atau adiktif solar yang lain. Banyak, guys, mereknya. Ada yang merek apa itu ya, banyak lah, guys, kayak saya nggak hafal soalnya. Kemarin cuma dapat channel aja bagus HSS EDT. Bener yang saya rasakan ketika tadi di dalam tol yang emang lenggang atau padat merayap pun itu masih nginjak di angka 17:2 sampai 17:3. Itu, guys, yang saya rasa ya ketika ngambil unit ini. Nanti ada videonya, tadi saya videoin ketika nanti di akhir video nanti ada apa sih namanya, ketika BBM rata-rata itu rasionya ada, saya munculin nanti di belakang 17,2 itu ya, guys ya. Jadi emang sangat-sangat worth it loh, irit loh bahan bakar, dan spare partnya juga Toyota ya lumayan lah, dan masih dapat jaminan garansi itu sendiri, guys, 3 tahun. Jadi garansinya itu bukan hanya servis doang dan jasa, tapi penggantian part yang memang sudah harus diganti selama 3 tahun itu, guys. Misalkan rusak shockbreaker yang saya lihat, saya tanyakan untuk maintenance-nya itu bisa diganti baru gitu, guys. Untuk asuransinya ini pakai setahun, guys. Jadi setahun doang asuransinya. Itu Alrix, guys, asuransinya. Dengan harga 439.500.000, apakah worth it membeli Innova Reborn Matic diesel di 2025 ini? Coba kalian, pendapat kalian gimana, guys? Gitu, guys. Nanti saya buatin lagi ya, karena saya simpen HSS EDT-nya itu. Nanti saya spillkan cairannya seperti apa dan belinya
Di mana? Belinya kemarin di Shopee guys, dapat di angka 500.000 dan ongkirnya gratis gitu guys. Oke, stay tune in my channel. Halo, sampai jumpa, sampai ketemu kembali. Kita pakai HSS, kita tembus di 17,2 km per liter ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, oke. Ini keadaan rame lancar ya tolnya. Tuh guys, rame lancar. Jadi tembusnya alhamdulillah di 17,2 banding 1 liter. Itu dia, jadi lumayan lah, jadi worth it. Tadi juga pas macet-macetan itu kita tembus di 14-an loh guys. Jadi kalau misalkan pas macet banget itu tembus di 14. Yang biasanya kalau nggak pakai HSS itu biasanya di sekitar 12-an atau di bawahnya 10/1. Ini sekarang bisa tembus 17 ya, rame lancar. Ini masih 17, dan kalau macet banget, macet parah itu bisa tembus di 14-an, 14/1 liter. Oke guys.